Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Dayu dan Edo sedang beristirahat. Ketika sedang beristirahat, Edo memperhatikan majalah dinding yang ada di dekatnya. Lalu, Dayu bertanya kepada Edo apa yang sedang dilihat oleh Edo. Dan Edo berkata bahwa dia sedang melihat iklan yang ada di koran yang ditempel di majalah dinding. Edo merasa iklan itu cukup menarik. Kira-kira iklan apa ya yang dilihat oleh Edo? Nah, ini adalah iklan yang dilihat oleh Edo. Sekarang sama-sama kita amati iklan ini. Ternyata iklan ini adalah iklan yang menawarkan produk air mineral kemasan. Kemudian di dalam iklan ini unsur-unsur yang terdapat adalah ada nama produk, ada gambar yang menarik, dan juga ada kalimat iklannya. Setelah kita amati juga, iklan ini cukup informatif, menarik, dan memiliki kalimat yang singkat, jelas, dan padat. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu, apakah kalian masih ingat tujuan dari iklan? Mari kita ingat kembali. Tujuan dari iklan yaitu memberitahukan kepada halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Kemudian, tujuan iklan yang berikutnya mempengaruhi halayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Tujuan iklan juga untuk menyarankan seseorang membeli dan menggunakan suatu produk atau jasa yang diiklankan, dan memberikan informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, apa saja ya ciri-ciri iklan yang baik? Masih ingatkah kalian? Ya, ciri-ciri iklan yang baik yaitu iklannya informatif, kemudian komunikatif, bahasanya singkat, jelas, dan padat, dan juga menarik. Iklan media cetak itu ada dua bentuknya. Yang pertama ada iklan baris. Iklan baris adalah iklan yang berisi penawaran atau informasi tentang sesuatu yang terdiri atas beberapa baris saja. Dan yang satu lagi adalah iklan kolom. Iklan kolom ini adalah iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian dari kolom halaman surat kabar. Apa saja ya ciri-ciri dari iklan baris? Iklan baris itu terdiri atas 2-3 baris. Informasi yang terkandung dalam iklan baris hanya informasi yang penting-penting saja. Jadi ditulisnya secara singkat, padat, namun jelas. Kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Jika iklan tersebut tentang kendaraan, maka akan dikelompokkan dengan iklan kendaraan. Jika iklan tersebut tentang makanan, maka akan dikelompokkan dengan makanan. Kemudian berupa kalimat-kalimat pendek yang biasanya menggunakan singkatan-singkatan.
untuk menghemat tempat, karena iklan ini hanya terdiri dari 2-3 baris saja. Sebagian iklan baris dilengkapi dengan gambar ukuran yang kecil, namun gambarnya tidak berwarna. Dilengkapi dengan nomor telepon penjual untuk dihubungi oleh pembeli. Iklan ini tidak menggunakan ilustrasi grafis dan biaya pemasangan pada iklan baris ini tergolong murah karena tidak membutuhkan tempat yang lebar. Nah, ini adalah contoh dari iklan baris. Yang atas ini adalah iklan dari produk laptop. Dan yang bawah ini adalah iklan pada jasa untuk belajar bahasa Inggris. Bisa kalian lihat ya di sini ciri-cirinya ada semua pada iklan ini. Kemudian iklan kolom. Ciri-ciri iklan kolom yaitu terdiri atas ilustrasi atau gambar atau foto atau bagan dan juga kata-kata. Ukurannya lebih besar daripada iklan baris. Bahkan pada iklan kolom ini ada yang sampai penuh 1 halaman koran. Iklan kolom berisi penawaran, ajakan, dan bujukan untuk membeli produk atau barang yang ditawarkan. Namun iklan kolom ini bisa juga berupa iklan pribadi atau keluarga yang berisi misalnya berita pernikahan, berita duka cita, atau ucapan terima kasih. Nah, ini adalah contoh dari iklan kolom. Ya, bisa kalian lihat di sini iklannya lebih besar dan ada gambarnya. Sekarang coba kalian lihat gambar yang ada di hadapan kalian. Ada anak yang sedang minum dan juga ada anak yang sedang menghirup udara. Kita akan mempelajari muatan IPA. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan air dan juga udara. Namun tahukah kamu, air dan udara termasuk zat tunggal atau zat campuran? Air termasuk zat tunggal dan udara merupakan zat campuran. Mengapa? Karena udara tersusun dari berbagai macam gas. Secara umum, materi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah zat tunggal atau zat yang hanya terdiri atas materi yang sejenis saja. Zat tunggal terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi jadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya seperti besi, belerang, perak, emas, oksigen, nitrogen, hidrogen, dan juga timah. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri atas 2 atau lebih unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan tertentu. Contoh dari senyawa adalah garam dapur, kemudian beras, kapur tulis, gula pasir, air, asam cuka, atau soda kue. Materi yang kedua adalah campuran. Campuran adalah gabungan dari 2 materi atau lebih. Campuran terbagi lagi menjadi 2. Ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua dengan muatan bahasa Indonesia dan SPDP. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia. Lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian.
Hari ini gurunya Lani memberikan sebuah selebaran yang berisi iklan. Lalu Dayu bertanya pada Lani, apa isi dari selebaran tersebut? Nah, selebaran yang diberikan oleh gurunya Lani adalah ini. Selebaran ini berisikan iklan. Dan setelah kita amati, iklan ini adalah iklan yang mempromosikan karya seni berupa payung lukis yang merupakan kerajinan khas Tasikmalaya, Jawa Barat. Masih ingatkah kamu ciri-ciri dari bahasa iklan yang baik? Ya, ciri-ciri bahasa iklan yang baik adalah menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Kemudian, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Berikutnya adalah menggunakan kata dengan konotasi positif dan isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Setiap daerah di Indonesia memiliki karya seni rupa. Uniknya, setiap daerah tersebut memiliki ciri khas masing-masing. Sekarang kita akan mempelajari muatan SPDP. Nah, sekarang amatilah gambar yang ada di hadapan kalian. Apa pakaian yang digunakan oleh anak-anak ini? Ya, mereka menggunakan pakaian batik. Nah, batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang dari seni rupa. Seni rupa daerah memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah atau wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni tradisional menjadikan Indonesia terkenal dengan karya kerajinan seni rupa daerahnya. Motif dan corak karya seni daerah bersifat turun-temurun dan menyesuaikan dengan letak geografis daerah masing-masing. Lalu, apa ya ciri-ciri dari karya seni rupa daerah? Berikut ini adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah bersifat kedaerahan. Kemudian, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah dari suatu wilayah. Dan, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Dan juga dipengaruhi oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Karya seni rupa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karya seni rupa dua dimensi. Apa itu karya seni rupa dua dimensi? Karya seni rupa dua dimensi merupakan karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah, yaitu arah depan. Apa ya contohnya karya seni rupa dua dimensi? Contohnya adalah kain batik, kain tenun, kain songket, dan juga lukisan. Kemudian yang kedua adalah karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya seni rupa tiga dimensi ini dapat dilihat dari segala arah. Contohnya adalah ukiran kayu, keramik, patung, dan juga gerabah. Nah, berikut ini adalah contoh dari seni rupa dua dimensi. Ini adalah batik. Kemudian ini adalah tenun. Yang ini adalah songket. Dan yang ini adalah lukisan. Kemudian, ini adalah contoh seni rupa tiga dimensi, yaitu ada ukiran, kemudian gerabah, keramik, dan juga patung. Jenis karya seni rupa daerah dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada seni rupa murni. Seni rupa murni ini adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan
tanpa memperhatikan fungsi dari karya seni tersebut. Contohnya adalah lukisan dan patung. Kemudian ada seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahannya. Contohnya adalah batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain.